Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalikul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, yang selalu berbagi, yang selalu mengingatkan kepada kita sesama tentang wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Mendapatkan amanah, sebuah amanah di dalam sebuah surah, di sebuah kalam, tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Allah hanya menyuruh kita mencari amanah atau mencari amanah makna atau hakikat di dalam perintahnya, yang mana hakikat itu tidak akan mampu dikerjakan oleh sebuah akal dan nafsu, melainkan hati nurani dan ruhani kita. Pada waktu dan kesempatan pertemuan kita ini yang sangat kita hargai dan kita muliakan, saya akan mengajak dan mengingatkan kembali pentingnya sebuah niat di dalam menjalankan perintah Allah. Niat adalah suatu pengawal yang menentukan kebenaran, yang menentukan keberhasilan, yang menentukan kebenaran dan keberhasilan dari sebuah amanah adalah niat yang benar. Tetapi pada waktu ini, kesempatan ini, ada hal yang menjadi perhatian kita, yaitu sebuah niat yang diucapkan bukan dengan nawaitu, tetapi diucapkan dengan usoli. Ini adalah suatu perhatian, suatu pertanda bagi Allah untuk orang-orang yang berpikir. Kenapa di dalam sholat kita melaksanakan awal niatnya tidak akan membaca nawaitu? Kenapa kita tidak membaca nawaitu, tetapi kita membaca usoli? Apa sebetulnya usoli ini?
sehingga dia menempatkan berbeda dengan nawaitu untuk kepentingan ke depan yang akan kita lakukan. Itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya usoli, tentulah di depannya itu beda dengan niat nawaitu. Dengan kita menyebut nawaitu, tentulah berbeda niatnya. Apa perbedaan kalau kita membaca niat berkalam usoli? Kita menyebut niat, kalamnya usoli. Nah, ini apa yang menjadi suatu tujuan? Padahal kita tahu ini sholat. Nah, ini jah. Kalau niat ini salah, maka perbuatan kedepannya juga akan tidak berarti. Sama dengan kita niat mau minum, tiba-tiba kita niat kita jalan kaki. Padahal niat kita mau minum, tapi kita jalan. Nah, ini salah. Jadi niat ini menentukan niat, syariat, hakikat, tarikat, marifat. Syariat, hakikat, tarikat, marifat tanpa niat, nah ini juga enggak benar. Gitu. Jadi apa sebetulnya usuli? Baik para hadirin jamaah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Usuli kita lihat kepentingan ibadah yang kita akan lakukan, niatnya dengan usuli ini adalah suatu pertemuan, sesuatu kunjungan, sesuatu adab, yaitu sholat. Salahu doib. Ini adalah suatu perjalanan pertemuan di dalam batin. Salahu doib atau sholah, orang azan itu selalu menyebut sholah. Ayyalal sholah. Artinya disinilah berhubungan bagaimana hubungan hakikat. Nah, apa yang berhubungan hakikat di dalam pensaksian fardu ain? Apa yang menjadi pensaksian fardu ain? Nah, ini yang akan menjadi usuli tadi. Karena apa? Setelah kita membaca usuli itu ditutup dengan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini ada dua objek, dua kodrat. Ada sumber kata ilah, ada sumber kata ta'ala. Nah, kita tinjau di situ. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, saya terangkan. Kalau yang bersumber dari kata ilah adalah wujudnya Tuhan. Kalau yang bersumber dari ta'ala, Allah itu juga Tuhan. Tapi kenapa ilah berbeda dengan kata ta'ala? Inilah yang akan diungkai menjadi asal terjadi kata usuli tadi. Kalau ilah menyatakan ketunggalan dan Tuhan, wujud. Sementara ini menyatakan ta'ala, ta'ala itu menyatakan ada ta' di samping Allah. Kalau ada ta' di samping Allah, berarti ta' itu kan wujudnya hijahiyahnya. Kalau dari kajian hijahiyah itu ibadah. Ta' itu titiknya dua. Jadi Allah, ta'ala. Nah, ini ada tingkat wujud Tuhan yang beribadah, ada tingkat wujud Tuhan yang tempat beribadah. Nah, inilah kalau Allah perjelas dalam qudsinya, shallu al-ma'budun ala wahidun al-ahad ma'bud al-ahadun. Artinya salat itu menyembahnya atau menghadapnya diri wujudku dengan diri yang maujudku. Nah, ini yang maujud ini namanya aftar atau nyata, sifat nyata bagi Allah. Nah, ini yang dikatakan alif nyata. Ini yang dikatakan aftar. Nah, aftar. Sementara yang berbicara ini yang akan dihadapi
Yang ilah ini adalah ketunggalan wahid yang bersifat abdal, badal. Nah ini ada aftar, ada dikatakan dengan ba'da. Ada aftar dan ba'da. Kalau dikatakan wujud daripada ba'dalnya adalah satu wujud. Tapi kalau aftarnya itu menyatakan banyak. Banyak itu lebih dari satu. Satu itu wujudnya tiga, ada batin, zat dan nur. Nah ini dinamakan Rabbil Alamin. Nah di saat kita sudah takbir, lillahi ta'ala ini berganti dengan Rabbil Alamin. Nah gitu. Nah di sini pembuktiannya. Dia berganti dengan Rabbil Alamin. Kenapa tidak lillah aja, tidak lillahi ta'ala juga? Allahu Akbar. Nah, ya kan? Nah di situ ada kata Rabbil Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah sementara niatnya lillahi ta'ala, tetapi penjalannya adalah makom usoli. Nah usoli ini adalah suatu peringatan, yaitu usoli asal, usul. Ya. Ada yang bersifat asal aftar alif tersurat tadi, ada juga dikatakan usul, yaitu alif badal tunggal yang tidak terlihat. Ini adalah kodrat zahir dan batin yang akan menghadap kepada wujudnya tadi, wujud hayatnya Allah. Nah gitu, yang bergerak dalam sholat. Nah, tapi kodrat ada zahir, ada batin. Ini usoli. Usoli kalau kita lihat dari hijaiyahnya alif domah u, itu akan diawali dan diakhiri dengan alif kasroh i. Kalau alif kasroh itu hayat, alif domah u itu adalah sir, aku. Nah berhayat dan hayatlah aku pada sifatku sendiri. Inilah yang akan dipertemukan di dalam sholat. Nah inilah yang akan menjadi perwalian wujud tunggal dengan perwalian aftar atau dikatakan ba'dal satu, tapi alif atau alam fa'alam batin. Ini bertemu nih zahir batin. Nah ini usoli. Jadi hakikat usoli ini adalah asal usul dia dahulu. Yang ini adalah solat usul, salat yang awal diri, gitu ya. Salat itu adalah awal diri dan awal din marifatullah, awal Tuhan, awal diri dan awal din. Nah makanya usoli, usul, diri usul. Nah mana yang dikatakan diri usul? Ini yang dikatakan panafilah, diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Tetapi kodratnya ada pada usoli, tapi belum berwujud diri. Belum berwujud diri, gitu. Tapi begitu kita sudah usoli, nah baru kita melihat ada 3 kodrat yang dihidupkan oleh satu wujud. Ada batin, ada zat, ada nur, tapi itu berupa kodrat. Nah begitu kita menyebut alhamdulillah setelah usoli, barulah hamdu. Ini yang namanya semua di dalam kolbi itu hamdu. Ketiga-tiganya tadi batin, zat, nur itu hamdu. Ini yang dikatakan alhamdulillah. Nah setelah usoli kan kita alhamdulillah. Dengan hadirnya dia, mata batin melihat satu rakaat berdiri, rukuk, sujud, salam. Itu satu rakaat dalam pandangan harus hidup dalam membaca alhamdulillah sambil menatap kehadiran kodrat menjadi diri panafilah. Nah diri panafilah ini dari kodrat dia wujud menjadi diri panafilah. Mana diri panafilah? Batin pada nyawa, zat pada rohani, dan nur pada jasad. Ini bantang tubuh hakikat. 3 kodratnya, maka wuduknya 3 kali mensucikan batin, zat dan nur. Ini yang diri panafilah. Inilah diri kodrat yang akan menyaksikan, ya, yang akan menyaksikan wujud 2 tadi dalam pertemuan.
Karena alif abtar ini adalah berkodrat kepada yang tiga ini. Makanya alif namanya alam lampa ya, alif lampa alam batin. Nah, alam batin inilah batin zat nur dengan wujud sir yang dikatakan alif domah u. Nah gitu, alif domah u atau batin wujud. Maka usoli. Nah, ketemulah u dengan i. Nah, ini. Jadi dengan demikian, inilah dasar usoli itu. Mempertemukan batin wujud dengan batin maujud di dalam solat, dalam pensaksian diri hakikat nur main. Jadi diri pensaksian melaksanakan suatu tajalli, mempertemukan zahir batin usoli tadi kepada wujud tunggalnya, hayatnya semata yang disebut dengan aku, itu wujud. Nah, inilah zahir batin. Makanya dua kali azan, pertama pemanggilan zahir, yang kedua pemanggilan batin, atau dikatakan nur dengan ruhani. Nah, nur dengan zat. Nah, itu dipanggil dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini pemanggilan untuk kedua. Jadi tajalli hakikat dari usoli itu adalah melihat usul diri kita, wujud menjadi diri, dan inilah yang tidak berdosa menginjak as-sajadah. Nah gitu. Jadi dengan demikian kita sudah mulai paham dari sekarang, belajar kembali mencari kebenaran sholat. Sholat itu tidak salah, tapi kebenarannya yang susah mendapatkan. Jadi belajar kita bagaimana melihat usolid. Kalau kita belum melihat atau tidak mengarahkan kepada kodrat usoli dengan niat mempertemukan dua kodrat tadi dalam pensaksian, menjadi sholat itu namanya fardu ain, dengan menghadirkan alhamdulillah dia hadir, pandangan juga melihat alhamdulillah satu rakaat, saat berdiri, ruku, sujud, duduk, selesai. Itu namanya pandangan, artinya menghalalkan gerakan kita dengan kata alhamdulillah. Nah, barulah kita halal menginjak sajadahnya dengan berbekal diri yang tidak berurat dan berdarah atau diri panafilah. Jadi demikian jamaah ya. Jadi usahakan kita belajar mendapatkan barokah dari apa yang kita kerjakan. Jangan mencari pahala, karena kamu mencari pahala itu karena kamu bukan ingin masuk surga, tapi karena kamu takut dari api neraka. Itu sudah niatnya sudah salah. Sholat ini adalah lillahi ta'ala, pembuktiannya adalah di soli tadi. Di soli itulah tajalli hakikatnya, kita harus ingat bagaimana perjalanan usoli itu sampai mewujud berupa diri. Tiga dalam kolbi hati alus itu, atau dikatakan ligaullah atau alam sifat alam zat, inilah yang akan mengangkat menjadi kodrat diri dengan usoli itu. Alhamdulillah. Sambil kita menatap yang rakaat gerakan ini dihalalkan dengan ayat alhamdulillah. Alif alam dal ha, itu adalah gerakan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, apalah artinya semua kita kaji kalau kenyataan untuk berhadap dan beradab kepada Allah saja kita tidak bisa? Apa gunanya semua kita bahas? Apa senangnya hati mendengar cerita, tapi dalam daya kamu tidak memiliki kemampuan untuk memperjalankan rohaninya kepada Allah. Ini adalah ibadah sia-sia. Nah, ini yang dikatakan wal asri innal insana lafi kusrin. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau umat Muhammad itu banyak yang merugi. Insyaallah dengan adanya tuntunan ini jangan ada lagi yang rugi dalam beribadah. Kenapa? Dunia akan mengikuti setelah kamu mendapatkan hidayah karomah dari perbuatan kepada Allah.
Dengan demikian usuli kita sudah mulai terbentuk dan berkodrat. Jadi tidak ayatnya lagi dibaca, tetapi sudah kalimatul haq, sudah nyata dalam perbuatannya. Ada ayat, harus ada yang terlihat. Ini rububiyah namanya. Jadi dengan demikian bagi jamaah, para hadirin, sahabat dan kerabat dimanapun berada, yang ingin menyempurnakan ibadahnya, hakikatnya, ibadah itu hakikat. Kalau perbuatannya amaliyah itu syariat, tapi yang terkandung di dalamnya adalah hakikat. Tidak mungkin ada syariat tanpa hakikat. Kalau tidak ada hakikat, bagaimana ada agama? Kalau agama tak ada, bagaimana syariat itu ada? Nah, disinilah kita harus paham kembali ya. Bertuhan itu sama aja berhakikat, karena Tuhan itu adalah Baitullah. Dia itu adalah maha, sangat maha dalam berbaiat, sangat maha dalam berbatin. Jadi tidak sia-sia Allah memperjalankan, dan Allah maha teliti dengan apa yang Dia sampaikan. Demikian jamaah, bagi yang ingin memperdalam wawasan dan menjalankan ibadah, selamat boleh bergabung dan belajar dengan baik tanpa niat lain-lain kecuali lillahi ta'ala. Bagi yang ingin memperdalam wawasan dan berilmu dan belajar, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube Buya Pasaman Timur, deskripsinya. Tapi kalau tidak bertemu nanti atau kalau ada kesulitan, silakan menghubungi nomor WhatsApp saya langsung, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi 0813 983 3904 Buya Pasaman Timur. Insyaallah. Mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan berkah dunia akhirat insyaallah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.